Pada soal yang pertama, nah di situ kan ada tabel. Nah, di dalam tabelnya di situ ada beberapa jenis olahraga dan jumlah siswa yang meminatinya. Nah, di sini kasti ada 12 orang, sepak bola 24 orang, bulu tangkis 16 orang, tenis meja 8 orang, bola voli 20 orang. Kalau kita tambahkan 12 tambah 24 tambah 16 tambah 8 tambah 20, itu total seluruh siswanya ada 80. Nah, pertama-tama untuk membuat diagram lingkaran, kita harus cari tahu dulu persentase masing-masing jenis olahraga ini. Nah, caranya seperti ini saja. Nah, sekarang Kasti ada 12 orang siswa yang minat, sedangkan seluruh siswa ada 80. Maka caranya seperti ini, 12 per 80 dikali 100%. Nah, kenapa 100%? Karena satu lingkaran penuh atau diagram lingkaran itu bisa diungkapkan dengan 100% atau 360 derajat. Nah, kita pakai yang persen dulu. Kali 100%. 12 siswa yang minat per seluruh siswa 80 kali 100%. Nah, sama dengan 15%. Oke, sekarang yang sepak bola. Sepak bola 24 orang berarti 24 per 80 kali 100% sama dengan 30%. Oke, sekarang bulu tangkis. Bulu tangkis ada 16 orang, berarti 16 per 80 kali 100% sama dengan 20%. Oke, sekarang tenis meja 8 orang, 8 per 80 kali 100% sama dengan 10%. Oke, terakhir bola voli sama dengan 20 orang ya. Berarti 20 per 80 kali 100% sama dengan 25%. Nah, sekarang kita sudah mengetahui kasti ada 15%, sepak bola 30%, bulu tangkis 20%, tenis meja 10% dan bola voli 25%. Nah, masing-masing cabang olahraga sudah kita temukan persentasenya. Nah, sekarang tinggal kita buat diagram lingkarannya. Oke, seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, yang namanya lingkaran itu besarnya satu lingkaran penuh itu sama dengan 100%. Jadi, satu lingkaran penuh ini kalau dikelilingi itu sama dengan 100%. Atau dalam derajat itu 360 derajat. Nah, karena tadi kita menghitungnya menggunakan persen, maka satu lingkaran penuh ini sama dengan 100%. Nah, di sini Ibu sudah membagi lingkarannya menjadi 4 sama besar. Nah, berarti 100 dibagi 4 sama dengan 25 ya. Nah, berarti besar ini 1, 2, 3, 4 masing-masing 25%. Nah, berarti ini 25%. Ini juga 25%, ini juga 25%, dan yang di atas juga 25%. Nah, masing-masing itu sama dengan 25%. Nah, supaya mudah nanti kita membuat diagram lingkarannya, ini kan besar dari sini sampai sini itu sama dengan 25% ya. Kita bagi 5 setiap seperempat lingkaran ini. Oke, di setiap seperempat lingkaran ini akan kita bagi 5. Kenapa harus bagi 5? Coba 25 bagi 5 berapa? 5% ya. Nah, jadi kita nanti menemukan bagian lingkaran yang lebih kecil yaitu 5%, supaya nanti kita dalam membuat diagram lingkaran yang lebih mudah. Oke, Ibu akan bagi menjadi 5 bagian di seperempat lingkaran. Nah, ini adalah lingkaran yang sudah Ibu bagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Kan tadi Ibu bagi seperempat lingkaran ya. Ini 1, 2, 3, lalu 4. Nah, ini menjadi seperempat lingkaran. Nah, setiap seperempat lingkaran Ibu bagi menjadi 5. Tadi kan seperempat lingkaran itu sama dengan 25%. Maka kita bagi menjadi 5, 25 bagi 5 sama dengan 5%. Nah, jadi setiap bagian yang sudah Ibu bagi-bagi ini sama besar sama dengan 5% besarnya. Ini 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5% sampai ke sini lagi semua bagiannya sama dengan besarnya 5%. Nah,
barulah kita akan membuat bagian-bagian dari olahraga yang sudah kita temukan tadi persentasenya. Oke, untuk kasti itu sama dengan 15%. Maka kita harus membuat bagian atau menandai dengan garis sebesar 15%. Oke, 15% berarti 5 tambah 5 tambah 5. 5-nya ada 3 kali, 5 kali 3 sama dengan 15, berarti 15%. Oke, kita akan tandai berarti bagian sini kan 1, 2, 3, berarti sampai sini. Kita garis juga sampai sini, itu sama dengan bagian kasti. Nah, kita tulis di sini kasti. Berapa persen? 15%. Oke, sekarang kita akan menandai yang sepak bola. Sepak bola itu 30%. Nah, 30% berarti ada berapa bagian 30%? 30 aja bagi 5. Berapa? 6. Berarti ada 6 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti dari batas yang ini yang sudah ditandai sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sampai sini. Nah, kita tandai sampai sini. Nah, kita hitung lagi ya, takut salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 5 sama dengan 30%. Nah, berarti bagian sini sampai sini itu sepak bola. Kita tulis sepak bola. Berapa persen? 30%. Oke, lanjut. Nah, bulu tangkis. Bulu tangkis itu 20%. Berarti 20 bagi 5, 4. Berarti ada 4 bagian ya. Nah, dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sampai sini. Kita tandai. Nah, ini bulu tangkis. Oke, bulu tangkis. Berapa? 20% ya. Nah, berarti ini 20%. Oke, selanjutnya tenis meja. Tenis meja 10%. Berarti 10 bagi 5, 2. Berarti hanya 2 bagian ya. 1, 2. Nah, berarti garis sampai sini. Nah, ini adalah tenis meja. Meja 10%. Oke, lanjut. Yang terakhir, bola voli 25%. Berarti 25 bagi 5, 5 ya, 5 bagian. Ini sisanya 5, bukan 1, 2, 3, 4, 5. Oh, benar 5. Berarti sudah betul kita membuat diagram lingkarannya. Nah, berarti ini bola voli 25%. Nah, kalau sudah diperjelas garisnya menjadi seperti ini, kita tinggal bisa hapus tadi penanda yang tadi yang memudahkan kita untuk menghitung diagram lingkarannya. Nah, kita tinggal hapus seperti ini. Nah, kalau dihapuskan jadi lebih jelas. Nah, maka jadilah diagram lingkaran yang memang benar-benar betul besar persentasenya. Nah, berarti ini besar persentasenya 30%, ini 20%, ini 10%, ini 25%, dan ini 15%. Apabila ditambahkan itu menjadi 100%. Nah, seperti itu cara membuat diagram lingkaran dari sejumlah data yang ditemukan atau disajikan dalam bentuk tabel. Oke, semoga kalian paham. Untuk soal nomor 2, nah disitu kan ada diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini menunjukkan persentase jumlah siswa yang menyukai atau mengikuti ekstrakurikuler. Nah, yang mengikuti paskibra itu ada 30%, yang olahraga 20%, dan yang bela diri 10%. Nah, yang pramuka belum diketahui. Maka kita harus mencari tahu dulu persentase yang belum diketahui. Seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya, yang namanya satu lingkaran itu besarnya 100%. Nah, di sini yang sudah diketahui adalah 30, 20, dan 10. Maka tinggal kita cari sisanya dengan cara 100% dikurang hasil penjumlahan ini. Berarti 30 tambah 20 tambah 10. Nah, berarti sama dengan 100% dikurang 60%. Maka yang mengikuti pramuka itu sama dengan 40%. Itu yang ikut pramuka.
Nah, sekarang jumlah siswanya seluruhnya itu sama dengan 200 orang. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Nah, untuk mengerjakannya, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa yang mengikuti pramuka itu ada 40%. Nah, kan yang ditanyain adalah yang mengikuti ekskul pramuka. Oke, kita analisis dulu soalnya. Yang ditanyakan itu yang mengikuti pramuka. Yang ikut pramuka. Yang ditanyakan adalah yang ikut pramuka. Yang ikut pramuka tadi ada berapa persen? Sudah kita hitung. 40%, betul. Oke, sekarang yang diketahui itu adalah jumlah seluruh siswa. Kalau yang diketahui jumlah seluruh siswa, maka persentasenya 100%. Karena kan semua siswa. Kalau semua kan berarti 100%. Nah, barulah kita bisa masukkan ke rumus yang ini. Nah, ini rumusnya sama seperti perbandingan, mirip-mirip. Cuman kalau diagram lingkaran, kalau yang persentase itu diganti atau ditambah depannya ada persennya. Persen yang ditanyakan per persen yang diketahui kali soal. Oke. Kalau derajat yang ditanyakan per derajat yang diketahui kali soal. Nah, ini kan persen yang ditanyakan. Persen yang ditanyakan di sini kan yang ditanyakan itu yang ikut pramuka. Berapa persentasenya? 40%, berarti 40% per persen yang diketahui. Nah, yang diketahui adalah jumlah siswanya. Sama dengan berapa persen? 100%. Maka di sini tulis 100% dikali soal. Soal itu yang mana? Yang tadi, yang jumlah siswanya ada 200 orang. Nah, ini atau bisa kalian juga tulis angka di soal. Angka yang ada di soal itu kan tadi ada 200 orang murid. Seluruh nyata itu adalah soalnya atau angka yang ada di soal. Maka 40% per 100% dikali 200 siswa. Nah, berarti ini bisa kita kerjakan dengan cara seperti ini. 40% per 100% dikali 200. Oke. Nah, ini persentasenya bisa hilang. Karena ini persen. Nah, sekarang ini nolnya coret 1 habis, juga coret 1 habis. Nah, ini berarti pernya per 1 ya. Berarti 4 kali 20 sama dengan 80. 80 pernya per 1, berarti 80 bagi 1 sama dengan 80 aja. Nah, berarti 80 sama dengan 80 siswa. Berarti yang mengikuti pramuka itu ada 80 siswa. Nah, seperti itu cara mengerjakan atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diagram lingkaran. Jadi, kalian analisis dulu yang ditanyakan itu apa, berapa persentasenya, lalu yang diketahui itu apa, berapa persentasenya, baru cari kali angka yang ada di soal. Nah, seperti itu.